Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتدئ. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مولانا يا مجيب يا حريرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي بالرسالة حبيب عبد الله الحداد. يا ربي بالمصطفى لنا بالمختار بالولي بالأخيار حبيب عمر المحضار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahi masyaallah. La yasuku khair illallah. Bismillahi masyaallah. La sayfa su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdid lisani wahlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlak aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para asatidz, para tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, lebih khusus guru kita bersama yang selalu istiqomah, yakni Fadilatul Ustaz Al-Hajj Haji Daman Huri, serta-serta muslim. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir pada malam hari, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan selalu bilang keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga kepada para orang tua kita, para kesepuhan kita yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Haji Idris, Bapak Haji Engkos, dan para kesepuhan yang lainnya, wabil khusus
daripada Sahibul Bait yakni Bapak RT Anam beserta keluarganya dan para jamaah rekan-rekan Majelis Taklim Raudhatul Hidayah yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajat dan keinginan kita dijabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan diri kita jasmani rohani kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, untuk duduk di tempat yang sungguh luar biasa guna menggapai ridho Allah, guna berzikir kepada Allah, guna lisan kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah Allah memperkenankan diri kita semua untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan tadi di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu u'tilu darajat. Allah akan mengangkat daripada orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, ada pilihan-pilihan. Sampai-sampai kalau kita tidak bisa menjadi orang alim pun aliman, kata Nabi, kalau engkau maka jadilah daripada orang yang alim. Kalau kita nggak bisa menjadi orang alim, maka Nabi memberikan pilihan yang kedua, kun aliman atau muta'alliman, atau orang yang belajar masih juga nggak bisa belajar. Dikasih pilihan oleh Nabi juga, kun mustami'an, jadilah pendengar orang alim, mendengar orang-orang yang belajar, mendengarkan daripada ilmu-ilmunya, daripada orang-orang yang kita dengar. Kalau masih juga tidak bisa jadi orang alim, ataupun tidak bisa menjadi orang yang belajar, ataupun tidak bisa mendengar alias tidak bisa hadir majelis ilmu, yang keempat adalah kun muhibban, jadilah pecinta daripada orang alim, pecinta para asatid, pecinta para habaib, pecinta para kiai, pecinta orang-orang yang belajar. Cintain kepada orang-orang yang menuntut ilmu, jangan dibenci. Cintai orang-orang yang sering mendengarkan pengajian, cintai orang-orang yang sering daripada mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Fala takun khamisan fatahlah, kata Nabi, kalau nggak bisa jarang alim, orang mendengarkan, orang belajar, nggak bisa juga orang mencintai pada orang tersebut, maka jangan jadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Jadi nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa belajar, nggak mau mendengarkan, nggak mau mencintai orang yang tiga tersebut, maka jangan jadi orang yang kelima, maka diri kamu akan menjadikan celaka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah pada kesempatan saat ini telinga kita mendengarkan daripada kalam-kalam ilahi, mendengarkan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita yang namanya mengucap bersolat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga kita belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam berbuku. Begitu juga kita pasti otomatis kalau sudah cinta pengajian, kalau suka hadir majelis taklim, pasti sering mendengarkan dan cinta dan resep kepada orang-orang yang pergi menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sungguh luar biasa. Ini kesempatan kita, umur kita tidak akan lama ya. Kesempatan kita tidak akan bisa terulang lagi selagi jasmani rohani kita. Ayo kita sama-sama belajar daripada yang namanya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita bertanya, kita di dunia ini hanya untuk mengumpulkan daripada amal-amal ibadah kita agar sampai pada akhirat. Namun Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata dalam salah satu perkataannya bahwasanya orang yang memikirkan doa ataupun ibadah itu diterima tidak atau diterima enggaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita banyak amal. Ya, ibadah kita banyak amal. Memang seluruh amaliyah kita nggak tahu diterima apa enggaknya oleh Allah. Namun
Ulama mengatakan kalau diri kita pengen mengetahui amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 2 syarat. Syarat yang pertama adalah harus dengan ilmu. Dengan ilmu otomatis kalau kita berwudu nggak tahu ilmunya pasti tidak akan diterima oleh Allah. Wudunya salah semuanya. Begitu juga sholat, kalau kita tidak tahu membatalkan rukun fardunya, tidak belajar, maka otomatis amaliyah kita juga tidak akan terima. Tapi kalau kita dengan belajar, mengetahui fardu wudu ada berapa, anggota wudu ada berapa yang wajibnya, yang batalkan ada berapa, syarat fardu semuanya kita belajar tahu, maka pasti otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyah kita bisa diterima enggaknya, kita bisa tahu enggaknya diterima oleh Allah dengan ilmu. Syarat yang kedua, amaliyah kita bisa diterima enggaknya oleh Allah yaitu dengan cara ikhlas. Harus ikhlas. Amal ibadah kita apapun itu jenisnya di dunia ini harus ikhlas. Bukan karena manusia, bukan karena seseorang, tapi karena Allah. Sudah otomatis ketika kita wudu, nawaitul wudu'a lis-shalah, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitul shauma ghaib lillahi ta'ala, untuk karena Allah, nawaitul ghusla lillahi ta'ala, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus sungguh beruntung bagi orang-orang yang sering menuntut ilmu. Ya. Kita beramal tanpa ilmu tidak akan terima oleh Allah. Sebagaimana dalam kitab Syuqatul Jubat dikatakan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak tanpa ilmu maka mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hati-hati juga ketika kita sudah mengetahui ilmu, mendapatkan ilmu, mempelajarinya, akan tapi tidak mengamalkannya, ingat, diteruskan lagi oleh Ibnu Muslim dalam kitab Syuqatul Jubatnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bil qabri ubadil wasan. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab oleh Allah sebelum orang-orang yang penyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Ustaz kalau gitu Ustaz kali bego itu begitu mah. Lebih belajar. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Rezeki kita bisa hadir daripada majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab ini dijelaskan, dikatakan dalam bahwasanya Nabi Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ashari, diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ashari, keturunan Asyariyah Al-Ashiriyun Yaman, radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang sekali-sekali berkata bahwasanya Rasulullah berkata itu salah. Jadi Rasulullah bersabda. Allah berkata salah. Allah berfirman. Ya. Ulama berfatwa. Ya, ulama berfatwa. Apa yang dikatakan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu syarat daripada keimanan kita. Bukan hadisnya, bukan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu hadis dhaif. Yang benar adalah at-tuhur satrul iman. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi sahih. Jadi kalau proses untuk hadis kebersihan bukan an-nadhafatu minal iman, itu ada yang mengatakan hadis itu berarti salah. Yang benar adalah at-tuhur satrul iman, kebersihan daripada keimanan. Kemudian apa lagi? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu memberatkan daripada timbangan pahala-pahala kita. Ya. Kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu dua-duanya bisa memberatkan antara langit dan bumi.
Seperti kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu sungguh luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Sering kita baca di hati. Itu mengisi, memberatkan daripada timbangan kita di antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, kata Nabi, salat itu cahaya. Jadi orang yang suka betul sholat itu pasti ada cahaya di wajahnya. Kita bisa lihat survei kepada orang-orang yang memang tidak pernah sholat, pasti mukanya buram, demak, ke awalnya buluk mukanya. Lihatnya itu udah semuanya. Cahaya bisa, ya kan? Kenapa bisa ada cahayanya? Otomatis kalau orang yang sholat itu pasti wudhu. Nah, dengan cahaya wudhu kita wudhu ini, maka anggota wajah, anggota wudhu kita menjadi cahaya. Maka dikatakan Nabi as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Nggak usah pakai masker, nggak pakai skincare, nggak usah ya. Banyak pakai wudhu aja udah cukup. Ya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti nyata. Jadi satu-satunya proses kalau kita pengen doa-doa kita dijabah itu melalui dengan bab sedekah. Itu cepat. Bab sedekah dan nadar. Sok coba. Kalau kita punya hajat nih, kita niatin sedekah. Kalau kita punya hajat mendesak kebutuhan banyak, niatin nadar, itu pasti cepat. Karena kalau kita berdoa setiap hari, lama prosesnya, karena amalnya kita masih jauh, sering hilang dan sebagainya. Tapi dengan melalui pintu sedekah, melalui pintu nadar, insya Allah pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jelas di situ. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, wasabru biha, sabar itu adalah cahaya. Sabar ngajinya lama, sabar kopinya habis dari lagi, sabar kacangnya habis, sabar pegel juga udah ganti kanan kiri kaki, nyender sana nyender sini, sabar. Makin lama makin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal Quran hujjatul lakum au alaik. Quran itu bisa mencelakakan diri kita dan bisa memanfaatkan diri kita sendiri, tergantung kitanya. Bermanfaat baca Quran berarti kita memakai ilmu tajwid, adabnya dipakai, wudu dan sebagainya. Caranya jangan Quran ditaruh di bawah, nggak pakai rekal, kurang ajar. Kebanyakan di masjid-masjid orang-orang terdahulu biasanya orang-orang yang muda memang susah dikasih tahu. Kadang di masjid itu ditaruh di bawah, sejajar dengan kaki. Kita punya karangan sendiri, punya buku, kalau dibaca sama orang lain, ditaruh di kaki kita ataupun di bawah kaki kita, kira-kira beda enggak? Beda. Kesel, gue capek-capek begadang ngarang kita ditulis, tapi begitu lah. Pokoknya apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu firman Allah, kita agungkan. Kemudian yang enggak bermanfaat itu begitu, bisa mencelakakan diri kita. Ngaji kayak gitu, nggak pakai adab, nggak pakai apalagi nggak pakai wudu dan sebagainya. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu butuh terhadap apa yang kita bahas tadi, bersih dan sebagainya. Wabayu nafsah wamu'tiquha, maka juallah diri kamu, dirinya, maka kamu akan terlepas. Au mubiha, atau diri kamu akan binasa. Kalau maka jual diri kita untuk apa? Maksudnya kita berusaha daripada yang kita tadi bahas tentang kebersihan, tentang ucapan alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya, maka kita akan mendapat pahala. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang tadi kita sebutkan, maka kata Nabi, maka kita akan binasa. Oleh karena itu, wa'lam anna thaharah taqsimu ila wajibah wa mustahabah. Bersuci itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama ada wajib dan ada mustahab, yaitu sunnah. Jadi ada wajib dan sunnah. Al mustahabah kal iksaril masnunah wa sabidul wudu. Membersihkan hukumnya sunnah seperti mandi sunnah atau berwudu, mengulang-ulang wudu. Kita sudah wudu, maka wudu lagi, itu nama tasbidul wudu. Itu sunnah. Itu taharah sama juga. Wal wajibah, adapun yang wajib tanqasimu ila qalbiyah, terbagi ke dalam hati, kan tanazzuhi anil hasad wal kibir wal ujub wal riya. Itu taharah yang ada, yang paling penting yang ada dalam hati kita. Itu taharah. Berarti ada taharah zahir, ada taharah batin. Batiniyah, dohiriyah. Yang paling penting adalah taharah, bersuci apa yang ada dalam hati kita, yang mana hati kita mempunyai penyakit. Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwasanya inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita, diri kita dalam ini ada segumpal daging. Wa idza salaha salaha jasadu sayru fa'amalu wa idza fasadat sayru amalu ala wahya qalbu. Nabi, apabila segumpal daging itu rusak, apabila segumpal daging itu bagus, maka seluruh anggota badan kita bagus, baik seluruhnya. Tapi sebaliknya, apabila segumpal daging itu rusak, jelek, buruk, maka seluruh amalan kita, badan kita juga akan rusak. Apa itu? Wahya qalbu, yaitu hati. Makanya hati, kalau orang yang nggak ngaji 3 hari itu pasti akan sakit. Orang yang sakit 3 hari nggak ngaji, itu hati kita bisa mati. Sebagaimana orang yang sakit 3 hari tidak berobat, tidak minum obat, maka dia pasti akan mati. Begitu juga hati kita, kalau 3 hari tidak pernah diisi dengan salawat, tidak diisi dengan kalam-kalam hikmah, tidak diisi dengan mendengarkan daripada kalam mutiara para asatidz para guru, maka hati kita bakalan mati. Dan hati juga kita punya penyakit. Mungkin di rumah tidak pernah mendengar yang namanya tahu penyakit hati dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah bergabung dengan orang-orang interaksi, kumpul di sini, pasti itu penyakit hati datang. Sombonglah, hasut, iri, dengki. Ada di rumah gelap, ada hasut, dengki. Biji dari teman. Kono-kono dengan Inggris dulu. Kan penyakit hati, tidak terasa itu. Itu namanya penyakit hati. Makanya diobati dengan cara yang namanya kita puasa, kita tahajud dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan adalah yang namanya membersihkan hati kita yang paling utama. Wa qala ba'dul arifin, sebagaimana orang-orang arif yang mengatakan man dawama 'alal wudu, siapa orang yang mendawamkan wudu. Saya mau tanya di sini, berapa orang yang ketika kita majelis duduk yang berwudu? Ada yang enggak wudu? Banyak kayaknya ya. Banyak kan? Makanya harus wudu. Oh, racun tuh ada satu. Yang lain cuma malu-malu basa-basi. Dia doang. Lupa. Maksud dia doang yang enggak wudu. Yang lain wudu semua, alhamdulillah. Man dawama ala wudu, siapa orang yang dawam wudu, akramallahu ta'ala bisabi bisa, maka Allah akan memuliakan dengan 7 daripada perkara itu. Apa yang pertama? Taraqabul malaika fi suhbatihi, akan dijaga dirinya dari oleh para malaikat. Enak itu, dijaga kalau punya wudu. Wala yazalul qalamu rataban min kutubihi sawabuh, maka kolam catatan para malaikat masih basah daripada menulis pahala-pahala orang yang berwudu, masih dawam, masih terus menerus dalam keadaan tidak hadas. Habis batal wudu lagi, batal wudu lagi, begitu. Karena apa? Ilmu itu nur, maka harus dibalas juga dengan nur. Wudu itu nur, ilmu itu nur. Kalau udah si nur sama si nur akan enak. Nurnya nur berarti ya. Kalau udah cahaya dengan cahaya akan menyatu kepada diri kita. Nur sama nur. Nur siapa ini maksudnya? Tahu nur mana?
Nuruddin Ustaz Nuruddin. Nur Rahman Nuruddin. Wa tasabbahu a'dahu wa jawarihu, maka Allah muliakan anggota badannya itu akan bertasbih. Wajahnya bertasbih kepada Allah, rambutnya, tangannya, kakinya bertasbih kepada Allah karena kita dalam keadaan berwudu. Kemudian wala takwiduhu takbiratul ula ay ma'al imam, maka dia orang yang sering berwudu itu dawam, maka otomatis dia tidak akan meninggalkan takbir pertama dengan imam. Kita pasti sholatnya ke wudunya ketika mau sholat pastinya. Kalau yang lain enggak. Wa idza nama ba'asa Allah ta'ala ilaihi malaikatu yahfazuna min syarril fajalain. Ketika tidur Allah akan mengutus kepadanya malaikat untuk apa? Untuk menjaga. Berarti kita dinaungi itu. Ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, itu dijaga jadi para malaikat. Otomatis nggak bakalan mimpi setan. Saya yakin nggak mungkin. Nggak bakal, karena yang terjaga dijaga oleh malaikat, ya kan? Usahallahu ta'ala ala sidratil maut. Orang yang sering dawam wudu terus, maka Allah akan mudahkan ketika syakaratul maut. Kata Nabi, paling ditakut daripada umatku adalah syakaratul maut. Bahkan Nabi Allah di syakaratul maut. Nabi aja bersih. Ketika Nabi yang namanya dicabut oleh malaikat Jibril dari kaki sampai lutut, dari lutut sampai pusat, terakhir sampai tenggorokan. Ketika sebelum sampai tenggorokan, Nabi mengatakan, ya Jibril, stop, jangan dulu, berhenti dulu. Enak ya, Jibril bisa stop. Nah kalau kita boro-boro, Jibril kepada Nabi sopan, ketok pintunya, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kata keluarganya, man fil bab, siapa? Saya Jibril. Dan Nabi kata, silahkan masuk. Kalau kita gimana? Kayaknya saya tidak. Kabur ya. Terus saya punya anak namanya Jibril. Kata ke rumah Pak Haji, assalamualaikum, siapa? Jibril. Kabur. Bubar pengajian. Nah iya, nggak bisa disopannya. Ketika dicabut, yang namanya stop, ya Jibril, jangan teruskan. Bertanya Nabi, ya Jibril, apakah benar ini yang namanya sakitnya sakratul maut? Kata Jibril, iya ya Rasulullah. Dan ini paling VIP. Kata Jibril, ini paling halus ya Nabi. Ini paling halus, paling enak, udah paling top dah. Nyabut ya, baru yang mulia ini. Nabi mengatakan, jangan sampai rasa sakit ini terasa oleh umatku. Nah, Nabi ketika dicabut masih pikirin kiri kita. Itu pelan, ya pelan masih terasa, apalagi kita. Makanya orang-orang non muslim ketika di sakratul maut masih di kamar, itu dicerita, itu gurau sakit yang Allah bilang. Ibaratnya ada ayam dicabut hidup itu bulunya itu sakit. Nah kita coba cabut bulu yang bawah, sakit nggak? Sakit Allah. Ayam perih kecuali kerok, gitu. Ya begitu lebih dahsyat itu kalau cabut nyawa. Ya, oleh karena itu wudu biar dimudahkan syakaratul maut. Bahkan anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dihidupkan oleh Nabi Allah Isa, ya ahli kubur kum bismillah, bangun, ditanya kenapa bla bla bla, ternyata yang tersebelum dijawab daripada pertanyaan Nabi Allah Isa, ketahuilah wahai Isa, aku ini anak Nabi Adam, bahwasanya aku sudah 300 tahun dikubur, akan tapi aku masih merasakan syakaratul maut, sakitnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa yakunu fi amalillahi azza wa jalla. Allahu akbar. Wa yakunu fi amalillahi azza wa jalla madama 'ala al-wudu'. Maka orang yang sering dawam wudu itu akan ada yang namanya penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh malam hari ini, ayo kita sama-sama dawam wudu. Paling tidak ketika kita ngaji seperti dalam keadaan wudu, al-ilmu bil amali, ilmu itu harus dengan amal, biarpun yang sedikit kita amal. Dan kita dianggap
yang bisa mengamalkan ilmu. Karena apa? Ilmu itu laka wa alaika. Ilmu itu bisa bermanfaat dan ilmu itu bisa mencelakakan diri kita. Yang bermanfaat berarti ilmunya diamalkan. Yang tidak bermanfaat yang kita dapat berarti tidak diamalkan. Maka ilmu menjadi alaika, bukan hujatan laka tapi hujatan alaika. Sedikit kita amalkan yang kita dapat itu buat diri kita sendiri. Sahabat Bilal bin Rabah ketika para sahabat, wahai sahabatku, kau datang kepada Bilal bin Rabah, lihat amalia apa yang dia lakukan sampai-sampai rompahnya terdengar di surga. Kenapa? Bilal kedengaran. Cek sahabat kalau ketika ada Rasulullah menyuruh sesuatu itu semangat. Ilmunya sedikit tapi amaliahnya itu banyak. Para sahabat itu datang kepada Sayyidina Bilal, nginep di rumah Bilal, sholatnya sama, puasanya sama, makanya sama. Perasaan sahabat tanya, wahai Bilal, kata Rasulullah, diam, kami ini disuruh kepada engkau minta amalan apa yang bisa sampai terdengar terompahmu di surga. Kata Bilal, aku tidak punya amalan apa-apa, sholat seperti antum semuanya, cuma aku punya satu amalan. Apa itu? Kata sahabat, apa itu? Ketika saya batal wudu, kemudian saya batal wudu lagi, sholat 2 rakaat. Selama hidupnya Bilal, batal wudu, sholat 2 rakaat, batal wudu, sholat 2 rakaat. Itu faedahnya. Kita berwudu sampai terompahnya terdengar di asli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di setiap pengajian dimanapun dalam keadaan diri kita dalam bersih alias bersuci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya, umumnya bagi jamaah semuanya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa'alna bi barakatihi wa halina husna bi hurmatihi wa amina fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Taufiq subhanallahumma wa tahidu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.